Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwata fillah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai al-lughatul arabiyyah. Yang kemarin atau di video sebelumnya kita telah membahas mengenai muqaddimah di dalam bahasa Arab. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kata benda atau ism, yang kita mulai dengan membahas satu persatu ciri-ciri dari isim, ya, atau dalam bahasa Arabnya alamatul isim, ciri-ciri atau alamat al-ism, alamatul ism. Nah, alamat atau tanda-tanda atau ciri-ciri isim ini dapat kita rangkum di sini menjadi 5. Yang pertama didahului oleh alif lam. Jadi kalau ada kata benda, jadi kata benda bisa dimasuki alif lam. Jadi kalau misalkan ikhwata fillah melihat dalam Al-Qur'anul Karim, kalau ada kata yang didahului oleh alif lam, yang tentu saja alif lam at-ta'rif, maka kata tersebut merupakan isim atau kata benda. Contohnya, yang pertama di sini misalnya contoh di sini. Misal yang pertama didahului alif lam, contohnya zalikal kitab. Zalikal kitab la raiba fi. Zalikal kitab la raiba fi. Al-kitab didahului oleh alif lam. Jadi pada alif lam di sini. Nah, maka al-kitab ini merupakan ism atau kata benda. Baik. Kemudian yang kedua, berharokat tanwin. Jadi kalau teman-teman ikhwata fillah melihat dalam Al-Qur'anul Karim ada kata-kata yang berakhiran dengan tanwin, maka kata tersebut merupakan isim. Contohnya fi jidiha hablun, fi jidiha hablun masadin. Nah, kalau teman-teman perhatikan di kalimat hablun dan kalimat masadin, ini harokat terakhirnya yaitu tanwin, ya, hablun masadin. Nah, maka kata hablun dan masadin ini merupakan ism. Baik, itu untuk contoh yang kedua, dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian contoh yang ketiga didahului oleh huruful jar. Nah, didahului oleh huruful al-jar. Taib. Misalnya di surat An-Nas, min syarrin waswasil khannas. Taib, min syarri waswasil. Nah, kata syarri ini merupakan isim, ya, atau kata benda karena didahului oleh huruful jar, huruf al-jar. Nah, adapun huruf jar ada huruf jar ada min, kemudian ada ila, kemudian ada
ala, lalu ada an, kemudian ada fi, lanjut ada bi, kemudian ada li, dan yang terakhir ada ka. Nah, min artinya dari, ila artinya ke, ala di atas, an tentang, fi itu di atau di dalam, kemudian bi dengan, li untuk, dan ka seperti. Ini beberapa dari huruful jar, yang dimana huruf-huruf ini ketika dia mendahului sebuah kata benda, maka kata tersebut akan berharokat kasroh, seperti yang kita lihat pada contoh ini, min syarri, syarri, berharokat kasroh karena didahului oleh harful jar min. Nah, kemudian contoh yang keempat, kata yang dalam keadaan majrur atau jar. Contoh yang keempat, misalkan jannatu adnin. Baik. Kalau kita lihat pada kalimat atau pada kata adnin, ini dia berharokat kasroh namun tidak didahului oleh huruful jar. Yang pertama saya katakan tadi, sebelum saya katakan bahwa kalau seandainya ada huruful jar masuk dalam sebuah kata atau mendahului suatu kata, maka kata itu dipastikan insyaallah isim atau kata benda karena dia akan memajrurkan isim tersebut. Nah, namun ini kata adnin dia berada dalam keadaan majrur atau dalam keadaan kasrah, padahal sebelumnya tidak didahului oleh huruful jar. Maka adnin ini merupakan isim. Dan yang terakhir didahului oleh kata seru. Didahului oleh kata seru nomor 5. Didahului oleh kata seru, misalkan firman Allah, ya Zakaria. Ya Zakaria. Zakaria merupakan isim atau kata benda karena didahului oleh huruf nida, harfun nida, ya Zakaria, maka Zakaria di sini merupakan isim. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari isim atau tanda-tanda isim. Nah, sehingga kalau ketika kita menemukan dalam Al-Qur'anul Karim ada kata yang didahului oleh alif lam atau masuk dalamnya alif lam, maka kata tersebut dapat kita kategorikan sebagai isim. Kalau seandainya kata itu dia berharokat tanwin pada akhirnya, maka kata tersebut kita kategorikan sebagai isim pula. Sama halnya dengan yang ini. Kemudian kalau seandainya ada kata didahului oleh harful jar, dan huruful jar itu ada beberapa ini, min, ila, an atau ala, fi, bi, li, dan ka, maka ini merupakan huruful jar. Kalau dia masuk dalam satu atau mendahului suatu kata, maka kata itu dipastikan insyaallah jar atau isim karena dia majrur kasrah. Kemudian kata yang dalam keadaan jar. Kata yang dalam keadaan jar maksudnya kata itu dia berharokat kasrah. Jadi kata tersebut berharokat kasrah. Contohnya jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Adnin di sini dia berharokat kasrah, namun tidak didahului oleh harful jar. Maka adnin ini merupakan isim karena dia berada dalam keadaan
ya dan kasrah. Kemudian didahului oleh kata seru, ya. Di sini ya Zakaria, berarti Zakaria merupakan isim. Kemudian ada tambahan ada beberapa kata yang masuk dalam kategori isim. Ada beberapa kata yang masuk dalam kategori isim yang insya Allah kita akan ambil pada pembahasan selanjutnya. Yang pertama yakni ismul isyarah atau kata tunjuk. Kemudian yang kedua ada ismul dhamair atau ismul dhamir. Ismul dhamir atau kata ganti. Dan yang ketiga ada ism al-mausul atau kata sambung. Nah, ini tiga isim isyarah, kata tunjuk, ism dhamir, kata ganti, dan ism mausul, kata sambung. Ini merupakan isim juga, jadi masuk dalam kategori isim. Tapi Allah Ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada video-video selanjutnya biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Akhiru qawli subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.